Ji, kali ini bintang tamu kita, nah ini Duda senior. Wah, yang bener loh. Siapa nih? Udah Duda, ganteng, duitnya banyak. Aduh pokoknya semua cowok aja kalau ngeliat itu gitu. Malah kayak asu. Kelakuannya memang mungkin kayak asu. Semenjak kenal sama Desta pasti. Tapi kalau ngobrol sama kita bertiga, jadi tiga-tiganya Duda dong. Ini baru The Real Dudas. The Real Duda sih. Siapa sih dia? Itu tuh. Mana? Tuh. Kau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Ini dia. Ini dia. Apa nih dia? Yang sering digadang-gadang sama Gading bahwa lo ini adalah dunia senior. Digadang-gadang sama Gading bahwa gua adalah Duda Soalnya senior. kalau di grup The Dudas -1 itu kan -1 Serapi mah nggak hitungan The Dudas ya. Iya. Gua Desta, Ariel. Yang duluan Duda kan dari dulu dia. Secara timeline mungkin gue senior. Pakai timeline gila di atas pusing lagi buat timeline. Gue takut universe ntar beda-beda gitu. Jadi timeline ini gue senior. Orang takut lupa. Lu Duda tahun berapa sih? Gue lupa 2008 atau 2007 gue lupa. Gila lu berarti hampir 20 tahun ya? Iya. Emang seenak itu jadi Duda? Maaf ya, maaf. Sebenarnya bukan seenak itu. Sesusah itu nyarinya. Masa sih seorang Ariel susah? Soalnya gue masih baru nih, jadi kan Mohon Dia petunjuk. gitu tuh gue kayak Mohon petunjuk. mohon petunjuk nih. Enggak kok, enggak ada Kasihkan petunjuknya. sendiri, maksudnya Oh, apa gimana? Apa sampai kelupaan? bisa jadi kayak gitu. Enggak, jadi gini, kalau menurut gue ya pribadi ya, ini kan gue cuma menganalisa diri gue sendiri. Nah, gue tuh kadang-kadang juga banyak me time-nya gitu. Me time waktu sendiri. Iya. Jadi kadang-kadang juga kalau misalnya punya pasangan pun kadang-kadang me time-nya bermasalah. Maksudnya kayak gue mau ini dulu, ntar disangkanya kayak Aneh-aneh. Bosan atau bukan apa gitu. bosan atau apa. Emang atau- me time lu ngapain? Me time-nya Ariel tuh ngapain? Kalau gue taunya kan dia nukang suka nih. Ya. Nukang sama mainan itu, Gundam. bikin Gundam. Apa Sebenarnya kalau dulu tuh kan ada kata-kata gini, orang itu biasanya lebih kreatif kalau lagi sendirian. Nah itu tuh me time gue tuh biasanya kalau dulu ya, berarti me time gue dulu tuh adalah merenung, cari lagu, apa bikin ini, bikin lirik dan segala macam. Makin kesini, makin kelamaan sendiri terus, me time gue berkembang tuh. Ada cabang-cabangnya. Kalau dulu kan ngelamun doang, sekarang ngelamun jorok. Enggak dong. Enggak. Abis ya itu mulai bikin kayu, yang nukang itu ya. nukang apa kayak segala macam. Ngerakit semua. Dia lampu kolam rusak aja dia sendiri yang benerin. Keren. Berarti gini, gua Bor, ini bisa nggak lu selesain nggak nih, Bor? Oh itu emang buat ini baru di plaster doang ya? Iya nih. Kita sekalian bikin kayu-kayu di sini deh. Nggak mungkin gini, gue bisa mengambil kesimpulan kenapa Ariel seneng dan Fokus tanda dah. kutip bisa sampai hampir 20 tahun menduda. Karena tadi poin yang dia bilang, Apa? kalau dia sendiri itu Lebih kreatif dan segala macam akhirnya nggak ada yang maksudnya menghalangi atau apa. Jadi gitu yang buat dia kayaknya Waktunya nggak terlalu banyak dibagi gitu. Terus memang nggak ke susu, nggak ke apa ya, nggak di pepet-pepet gitu maksudnya. Atau mungkin nggak buru-buru pengen punya pasangan juga gitu-gitu ya. Gini, Ril, mungkin lu ngerasa kayak, gue kalau punya pasangan ntar ribet nih gue. Gue nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa. Ada juga. Udah keburu pesimis duluan gitu. Jadi kalau gue bilang sih banyak ya faktornya. Jadi pertama kali kan, oke baru jadi duda, oke. Menikmati sendirian tuh enak banget waktu itu kan. Oh bisa ini, bisa itu, bebas mau main, bebas mau tour dan segala macam. Habis itu ada tahap udah. Apa ini gue sendirian nih? Gitu. Enggak, ada tahap kan nyari pacar juga ada dong. Oke. Cuman nggak pas, nggak cocok, nggak cocok. Banyak kan cocoknya. Nggak. Berarti udah banyak tuh. Bukan. banyak tuh berarti Tadi tuh. gue looping. Bisa aja vokalis. Bisa aja ngelesnya. Terus. Nggak, abis itu ada itu, abis itu ada juga faktor yang tadi gue bilang. Abis itu mulai
apa tuh kata Nggak kalau diburu-buru kata lah si udah kelamaan sendirian tuh jadi asik sendiri jadinya gitu ya. Sendiri. Ada juga motor terlalu itu. lama sendiri gitu kan. Iya. Siapa yang nyanyi kok gue lupa. Itu. Anak Kanti visi Ujo, Kanti Ujo. Teddy Aditya. Kunto Aji, Kunto Kunto Aji. Aji. Kunto Aji. Kunto Aji. Ah, Kunto, sorry Kunto. Itu nggak tadi kalau lo sama ngomong nggak cocok, emang lu orangnya milih-milih banget atau? Picky gitu. Enggak juga sih. Iya, itu pasti ada dong. Kalau nggak milih berarti Iya, gua kan iya, agak-agak agak-agak ya. Desperate itu mah itu ya. Milih ada, cuman kayak ada juga kan kerjaan lain, ada keperluan lain, ngurusin A, B, C, keluarga yang di Bandung dan jadi banyak waktunya mesti di Bisa dibagi ya. plus. Real aja udah kelamaan sendiri, totonya kita lagi ngobrol-ngobrol udah, anaknya aja udah kerja nih. Iya, Lagi magang. Oh iya, sudah sebesar itu loh. Oh, iya, ampun. Iya, nggak berasa kan? 20-an ada dia. Udah 20 ya? Udah dong. Wah, iya ya, nggak terasa tuh. Iya, makanya senior gue bilang. Iya, benar-benar. Enggak, gua kan colong start. Iya, cuman dia agak nggak benerin mulai ketemu Desta aja. Wah. Iya ya. Iya lagi. Iya Bukan lagi. cuma dia lagi, gue Kalau lu udah berapa lama nya? Gue kan 2019. Berarti 7 tahun ya? Iya, Ini tuh lagi cari referensi maksudnya. Ini lagi aku berguru. Iya, iya. Bukan. Ini anak baru. Anak baru. Perlu kita ospek ini. Pengen menerima masukan-masukan. Iya, pasti Kenapa kan ada yang lama? Kenapa ada yang pengen Iya, buru-buru? kan ada yang melewati tahap-tahap. Emang ada yang nikmatin, ya udah deh gue sendiri dulu, bisa fokus kerja, bisa fokus apa. Ada juga orang yang nggak bisa sendiri hidupnya ada juga, jadi langsung juga ada. Betul. Tergantung, gak usah diburu-buru deh, santai aja. Iya, gue santai sih gue. Santai aja gue. Ngapain Santai tapi gini, santai aja tapi gini. Santai aja. gue santai. Hati-hati kelamaan nanti kayak kita. Iya. Jadi mikirin yang lain terus. Iya. Nah gue tuh sama Boril tuh sebenarnya dedudas itu awalnya. Nggak tahu kenapa. Awalnya tuh gue sama Boril pengen keliling dunia. Oh iya betul. Pengen banget motoran karena pas dia bilang dia mau hiatus, terus gue juga lagi emang santai kan, si males syuting ini. Nah, kita motoran aja yuk, ayo. Jadi kayak dulu tuh ada Ewan McGregor sama temennya tuh motoran berduaan keliling dunia. Konsepnya itu. Konsep ya. awalnya tuh pengen begitu. Gak tau kenapa ngobrol sama si Raffi Abdesta, jadinya dedudas. Nyambung ya. Udah jalan dulu aja ini gitu. Kalau Raffi mah cepet deh. Dia mah cepet, apa? Kita cepet, otaknya tuh. baru rencana dia bilang udah besok start. Hah? Iya. Gimana? Geraknya tuh cepet banget Raffi. Emang gila tuh Raffi. Gak boleh buang waktu kalau sama Raffi. Terus beberapa kali gue lihat nih, Boril lagi menikmati motorannya. Nah. Vespa gue lihat, tiba-tiba ada naik motor trail ke Bromo. Ini gue suka sama Ariel dengan konsep dia harus tiap touring naik motor yang rusak. Itu semua di bawah rusak semua. Iya, rusak semua. Setiap dedudat motor yang trouble ini motornya dia. Motor dia doang. Misalnya kita mau disediain nih, kita mau disediain motor. Oke, pokoknya gak usah bawa motor sendiri lah, ntar ribet dibawain. Gua pakai motor gua karena dia baru custom keren kan. Nggak nyala aja gitu, pokoknya motornya. Senang yang Yang ribet. terakhir agak parah. Yang kemarin, yang sendiri. Enggak, yang pertama kali gue bawa abis di custom ternyata minyak remnya kayaknya bocor. Tuh. Pas mau belokan baru kayak gue gitu. Ampun, belum itu. Terus kemarin yang di Vespaan sendiri, Iya, yang Engkolnya engkolnya patah. Ya Allah. Tapi emang menikmati banget. Tapi emang sebelum ini, bengkel gitu-gitu ya? Seru. sebelum ini emang lu kan suka pulang lebaran tuh naik motor. Iya, naik ya motor kan? sendiri viral tuh. Nggak tahu, kita pasti ngerasain sama. Kalau lagi naik motor tuh kan kayak semua masalah hilang ya. Kalau di jalan tuh gitu, fokus sama jalan, nikmati pemandangan semuanya hilang. Jadi kalau gue lagi sering naik motor, gue sebenarnya lagi pengen ngilangin masalah aja sebetulnya. Berarti kalau lo lihat Ari lagi motoran, lagi banyak masalah dia. Masalah nih berarti nih. Ditambah masalah baru motor-motornya itu. Motor gue jadi masalah juga lagi. Tapi ketika lo udah masuk di Dudas, kayaknya udah tersalurkan lah itu semua ya. Betul. Bareng. Karena gue lihat kan cukup padat ya jadwalnya ya. Lumayan. Lumayan ya. Nah, Bor, tapi lo melihat perjalanan lo The Dudas ini versi Ariel yang Yang mana nih? nggak dikenal orang apa? Adel yang Kan nggak Ariel Noah tuh kan anjir superstar gitu kan. Kalau udah di panggung tuh udah edan gitu. Tapi gue ngerasain dia masuk The Dudas tuh kayak anjir Kayak dia dia- mah Ariel kayak nih. jadi diri sendiri Temen gitu ya. dia Iya, gitu. gitu deh. Lu lebih menikmati yang mana sebenarnya? Kalau gue, Heeh. gue lebih menikmati naik motor sih sebetulnya. Nyantai gitu Iya, ya? nggak perlu. Nggak, sebenarnya kan kalau dulu tuh orang ngeliat kayak gue tuh katakanlah pendiam, nggak banyak ngomong. Ya kan gue cuma nyanyi ya, penyanyi ya. Tugasnya Ngapain nyanyi gue ya? ngomong ya kan. Satu, abis itu gak kenal banyak orang juga, emang begitu. Tapi kalau misalnya udah sama teman, ya Ngalir aja. ngalir aja, ngapain kita
Lucu loh padahal dia sekarang udah mulai lucu. Iya, gue udah mulai lihat Sekarang udah mulai lucu. ternyata ya aslinya begini gitu. Soalnya kalau di band juga kan pasti dia mikirin kan stage act-nya gimana. Oh iya benar. Bikin musik pasti Serius ya, juga terus serius. terus. Jadi ketika dia diam itu waktunya healing sebetulnya, bukan berarti pendiam. Iya. Ini tuh ya motoran ini bukan cuma buat gue doang, buat si Raffi juga ini healing. Healingnya Raffi. Iya. Oh iya. Lu tahu kan kerjanya dia kayak apa kan? Makanya begitu ketemu kita tuh dia juga senang banget. Jadi sekarang gue udah bisa bergabung nih. Ayo dong. Sebagai Kita sudah menunggu. Bergabung. Kan masih tamu aja dulu. Kalau dia yang gabung kan namanya masih sama, Dudas Manis. Kita kan sebenarnya dari waktu itu kan pengen dia gabung. Udah ngajar. Terus tiba-tiba kan ada masih rame. ada keramaian. Iya, masih keramaian. Jangan sampai nanti disangkain gara-gara kita gitu kan ya? Iya. Sekarang udah free dong. Frida. Udah boleh lah. Boleh lah. Bisa Nanti nambah lah. cari yang tempatnya asik yang gitu. Nah, kita cari yang dekat-dekat dulu. Iya. Yang adem ya. Dia kalau motoran kan nggak pernah lama, Bor. Lu jangan macem-macem lu inget gak Amerika Joshua Tree gua nggak berhenti loh. Nggak berhenti Itu motor, jauh. nggak berhenti motoran. Nggak berhenti motoran kan? Kan gua Joshua Tree lari Oh iya naik tol dia. Itu berapa jam? Lumayan jauh, walaupun dia jauh tuh. pelan banget. Jauh. 6 jam ada? Lebih dari 6 jam. Lebih. Kita start Dia jam 10 berhenti. pagi, nyampe Joshua Tree Udah jam 8 malam. Iya. Wah gila juga. Iya. Oh kuat dong berarti. Wah. Sini Bandung Kuat. sampai Bandung. sampai Pamulang. Bentar doang itu. Gua sebentar doang. apaan? Jam 11 ngumpul ya, jam 11 ngumpul. Haji mana ya? Masih tidur tadi habis dipijat. Mau motoran dipijat kan makin lemes ya. Jam 12 bangun, kumpul set sampai Pamulang berhenti. Ngapain? Ngantuk. Ya ngantuk beres. Bangun-bangun udah di puncak loh. Tapi bener ya, kalau udah lama nggak motoran tuh yang paling bahaya tuh punggung. Back. Ya, Benar. back. Iya. Gue pernah demam soalnya. Demam gara-gara punggung. Udah lama nggak olahraga, udah lama nggak naik motor, tiba-tiba naik motor lagi sering. Nggak kerasa, Kaku kok kali badan ya. hangat. Rupanya gara-gara ini nih. Hati-hati tuh yang tiba-tiba punya ngide gitu, pengen motoran. Tapi udah lama nggak motoran. Hati-hati tuh. Soalnya kan nunduk Ini terus gini. Pemanasan gitu. Nah itu jangan juga nyanyi juga jadi deg-degan tuh. Demam punggung. Demam panggung dong. Panggung? Oh, iya. Aduh. Tapi gue masih sekarang kalau motor masih berasa kebes tuh. Kalau kita kelamaan. Nah kadang-kadang orang, misalnya kan motor kan manual Iya kan? gini. Iya nggak berasa nggak lo? Ini kadang-kadang kita Kadang-kadang sebenarnya kan kita ngegas tangan kanan, tangan kiri kan cuma buat pas pindahin kopling. Kadang-kadang orang saking gugup atau apanya, tangan tuh standby di sini terus nih, gini terus nih. Oh, Padahal jadi yang makanya standby tuh ngebas. di rem gini yang bener, udah gini aja. Kalau kiri kan lebih santai. Oke. Motor siapa tuh? Kayak suara mobil nih. Oh, Mobil sport kayaknya. lu bisa nggak denger apa mobil apa itu? Mobil rusak nih kayaknya. Knalpotnya jebol. Knalpotnya rusak. Knalpotnya rusak. Nggak jalan-jalan aja. Bocor knalpotnya nih. Nah kalau kita suka motor, suka mobil. Kalau Kalau dia- mobil nggak, dia nggak tahu mah ya? yang penting fungsinya aja ya. Pokoknya gue kalau mobil tuh ya udah yang teknologinya paling baru apa? Udah itu aja. Oke. Jadi semalam gue juga ketemu dia tipe orang yang mobil mah mendingan baru pakai nggak ada masalah udah jalan gitu. Ya, Kalau kita kan itu. suka ke bengkel. Kita suka bengkel, Suka ngoprek, modifnya. ya modif, ya. Oke. Nggak nyampe kayaknya otak gue kalau mobil kegedean. Motor aja. Iya. Tapi di Dudas tuh ketuanya siapa sebetulnya? Boril. Enggak dong. Ada sebenarnya. Nggak ada Cuman sih. memang kita jadwal nunggu Raffi biasanya. Karena kan jadwal dia paling sibuk. Nah, Tapi begitu dipikir-pikir ya, kalau gue pikir-pikir, kayaknya lebih sibuk kan Desta deh. Oh iya enggak, kalau Desta dia Emang dia sok sibuk apa? Sok sibuk. Desta. Coach, padel. Oke, Coach Padel. Apalagi acaranya dia tuh? Ya di Vindesnya ada. Vindesnya banyak. Tapi TV lagi nggak ada. dia. TV dia sendiri kali yang nggak mau kali ya? Iya. Ya kan? Enggak, mungkin sibuk dia ini Desta kali. menyibukkan diri. Menyibukkan diri. Kalau Raffi itu kan jadwalnya dia per jam. Kalau kita kan hari ini apa gitu kan, hari ini syuting ini, besok syuting ini. Kalau Raffi enggak, Iya. jam ini meeting di sini, jam keduanya udah beda lagi gitu. Jadi kalau Desta menyibukkan diri, kalau Raffi menyempatkan diri. Menyempatkan diri. Benar. Iya, Buat iya, kita. iya, Nah, kita berdua tinggal happy aja. Tinggal Oke, aman. Jadi sebenarnya ini konsep The Dudas ini kalian berdua sebetulnya. Awalnya Ya, pengen betul. berdua karena berdua yang santai. Tadinya kan kita pengen itu, yang DNA itu loh. Jadi kan dia udah pernah cek DNA-nya dia. Pingin ngunjungin semua hasil DNA-nya dia. Misalnya dia ada darah. Kan kalau idenya. misalnya DNA itu kan Seru banget sih, gimana? nggak cuman Gitu. nggak cuman sampai 100 tahun kalau DNA. Misalnya kayak gua bokap orang Jawa nggak mungkin berhenti di Jawa, pasti ada. Pasti urutannya ke belakang-belakangnya Ujungnya kan ada Belandanya, Bisa ribuan ada tahun. siapanya. Bisa ribuan tahun tuh gitu. Jadi kalau dilihat di petanya waktu itu pas dicek tuh DNA gue kalau misalnya dari bokap ya. Dari bokap tuh ke arah kan dari Sumatera terus ke India. Gue 70% India. Oh, ternyata ada India. Abis itu sampai berakhirnya di Cyprus tuh.
Sekian persen ada sekian persen tuh. tuh Itu Cyprus. ngeceknya di mana? Di lab. Bisa itu ketahuan tuh keluar. Gue udah dicek kan ke Jawa. Dia belum dijawab ya? Belum dibaca ya? Dia nggak di Jawa. Heeh. Kan itu terus berapa ratus tahun lalunya Belanda. Nah, ribuan tahun sebelumnya monyet dulunya. Oh, pantes lu seneng banget. Sudah makan apa? Makan pisang. Bisa ratusan tahun. Nah, tadinya Jawa Belanda monyet. tadinya tuh kita tuh kayak motoran istilahnya Mengunjungi lah, menelusuri jejak leluhur. leluhur. Oh, Cerita gitu. Tapi itu Napak masih bisa tilas. napak tilas. Cuma- Akhirnya kita karena kesibukan dan segala macam jadi berempat kan. Akhirnya awal-awal episode awal kita DNA kita yang masih dalam negerinya lah di Indonesianya dia Gue pengen ngecek ya. ke Sumatera. Lu cek deh. Ada banyak soalnya kalau cek DNA gitu. Satu yang buat kesehatan bisa, atau lagi buat itu apa heritage. Heritage. Di mana sih nyarinya? Di Indonesia kebanyakan yang buat kesehatan ya. Tapi kalau misalnya online tuh ada 23andMe ada. 23andMe. Lu cek. Lu kan harusnya ada apa? Ada Padangnya, ada Ambonnya. ya? Ambon ada, terus Jerman Belandanya ada. Oh, Pokoknya nggak berhenti di sana pasti. iya nggak berhenti di sana. Kayaknya German Shepherd juga ada deh. Itu anjing ya. Itu anjing. Bahasa anjing dong gua. Tapi Indianya juga kayaknya ada. Ada Indianya juga. Ada Indianya. Iya, pasti. Suruh kali kita ngunjung-ngunjungin. Yang seru tuh gini, jadi ada paternal tuh dari bapak, ada maternal dari ibu. Jadi kalau gue tuh dari bapak tuh 70% India. Kalau dari nyokap tuh malah ke Jepang. Jepang dia. Gitu. Jepang. Jadi kita Tapi ini ada sipit-sipit dikit sih. Kayaknya masih ada Jepang-Jepangnya. Ada Jepang-Jepangnya. Gua mungkin kayaknya gua ada saudara sama Robert Downey deh. Gua kayaknya ya. Apa tahun ini junior? Iya. kalau ngerasa sih boleh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Nggak salah. Enggak, ya. Kalau menurut keyakinan lo itu nggak apa-apa. Ini kan menurut keyakinan saya. Iya, iya nggak apa-apa itu. Antara Robert Downey Junior atau Robert Downey Senior kita kan tahu. Bapaknya mana ya sama aja dong. Iya, iya. Nggak tahu kan gitu loh. Sah Sama aja. aja dong. Tapi gua ngeliat dia sekarang menikmati ya sekarang. Iya. Dulu kan Boril ya udah as a vokalis anak band banget. Ya. Sekarang tuh kayaknya udah lebih apa ya motoran. Iya, lo lebih low-key kalau Low-key menurut ya, gua, iya. terus tiba-tiba Lu tuh kemarin- seolah-olah untouchable aja gitu. Iya. Boril gitu. Padahal enggak ya. Kan kita kenal dari lama ya. Iya, ya kan? Dia kalau teman, kalau buat teman apa aja langsung. Selama memang bener nggak bentrok ya, kayak gue minta tolong Tapi bener, gue thank you loh. Waktu dulu gue bikin podcast yang ATF, Doi juga datang. Udah pernah datang juga. Udah. Gue tuh cuman kadang-kadang gue bingung. Wah, gue bisa ngomongin apa lagi ya? Kayaknya udah ngomongin semua. Ternyata masih ada aja yang bisa diomongin. Gimana kalau kita bongkar rahasia Ariel lewat gua? Ini menarik nih. Secara lu hostnya di sini kan, lu yang punya acara ini kan. Gue nggak apa-apa kok. Mau nyanyi 10 lagu sekarang. Mending nyanyi ya, mending nyanyi. Ya boleh juga tuh Nyok. Ada aman. Tapi senang gua. Kunci. Tapi lucu dulu zamannya. Ya, gue beli motor pertama gue. Oh iya, bener. Gue beli punyanya Boril. Masa yang mana? Suzuki Bandit. Iya, Suzuki Bandit. Iya. Ya warna merah betul. Dulu warna merah. Sekarang udah dipakai. Sekarang masih ada tapi ditaruh di Bogor tempatnya Heri, manajer gue. Oh. Masih disimpan tapi Waktu sekarang. zaman-zaman Boril masih Peter Pan itu. Masih Peter Pan. Gue datang ke Bandung tuh. Basecamp masih jalan Lombok tuh waktu itu tuh. Itu masih ada. Itu basecamp apa warnet sih? Bukan yang ruko. Basecampnya Peter Pan jalan Lombok. Oh iya, itu tuh. Oh gitu, Suzuki Itu jadul Bandit. banget. Iya. Betul. Seru. Sekarang ada di mana tuh motor? Hah? Motornya di mana sekarang? Ada di Bogor. Masih punya? Bandit 400. Kayaknya memang kalau usia tuh gitu suka kayak udah dikasih tahu nanya lagi tuh dia. Iya. Tadi udah ngomongin ya? Iya. Oh ya ampun. Emang kadang-kadang begini nih. Dre, ini bintang tamunya namanya Ariel. Nah, ini namanya Ariel. Udah kenal belum? Halo. Oh ini. Ini yang namanya Ariel. Iya. Benar-benar. Lo kan udah seneng Yang banget. Ariel Tatum. Oh, yang datang lagi. Iya benar. Yang dulu grupnya Peter Gonta ya kalau. Bukan. Peter Pan. Oh, Peter Pan. Iya. Maaf ya Mas Ariel ya. Aduh, karena saya Ini sudah dia lupa. Peter Gonta. Om Peter. Tapi ada beberapa kali ya. Gue lihat dia di viral di TikTok tuh yang dia kesel banget sama Desta. Yang lirik-lirik lagunya itu berubah. Makanya tadi baru kali ini gue denger. Gue lihat si Boris lucu banget sih dia marah-marah di Desta. Kesel. Salah, bukan itu salah. Gue tuh memang kebiasaannya gitu kalau misalnya kan gue seneng sama lirik ya kalau kan ada tipe orang tuh yang dengerin lagu memang seneng lagunya aja, ada yang seneng liriknya. Gue tipe yang seneng liriknya. Jadi kadang kebanyakan lagu tuh gue dengerin liriknya. Jadi kalau ada orang salah nyanyi lagu orang juga udah tahu langsung. bukan gitu. Nah, pas dia nyanyi lagu gua kan gitu. Kan gue yang nulis ya. Gue tahu kalau itu salah. Dia bilang, "Salah."
Terus dia bilang, so tau lu? Lah, kenapa gue so tau? Lagu-lagu gua. Itu selalu viral, lucu banget. Kalau Iya, kalau lagi gitu gue suka diam-diam gue rekam memang. Oh, itu lu yang rekam? Selalu gue yang rekam, gue rekam. Dia yang rekam. Habis itu baru gue todong gitu. Si Raffi juga sampai ngakak-ngakak. Itu kayak lagu tadi yang menjejak hapusmu tuh. Bukan menghapus dong. jejakmu. Ah iya, menghapus jejakmu itu juga ikonik banget tuh. Itu ikonik banget. Dung teng, dung teng, dung teng Suaranya kan itu. tadi juga lagi rintik-rintik hujan. Iya. Biar hujan menjejak hapusmu. Menghapus jejakmu dong. Gue belum mau nyobain, bagus Menjejak apa? hapusmu. Benerin lagi. Dia salah tuh dia. So tau lu deh. Tapi gue paling suka lagu Peter Pan. Yang Nggak tahu. mana? Ini jujur ya, kalau semua orang sukanya yang ini sih. Kalau gue ada satu yang gue Apa? suka. Mana? Yang mana? Yang biar saling mencari. Oh, Sally sendiri. Itu asik itu lagu tuh. Tuh, kemarin nah si Desta lu bayangin. Itu kan lagu enak. Si Desta dia protes sendiri sama itu lagu. Lu jahat lu nyumpain Sally biar sendiri mulu gitu. Ya Allah Desta. Iya kan? Kemarin ngomong gitu kan? Kalau udah ngobrol sama Desta, mendingan jangan dipakai pikiran. Iya, asal sehat tinggalin. Sebetulnya di Nyoya, gue kasih tau lo ya. Sebenarnya tuh lirik lagu aslinya itu bukan Sally. Siapa? Salim. Oh, Salim. Cuma kan karena biar ini biar ngetop nih kayak Sally deh gitu. lu cocok lu ikut dulu dah. Dia. Nah, dia pergi. Enggak, gue mau nyobain. Salim, coba diganti Salim sendiri. Enggak, si Salim ngapain dia sendiri? Iya waktu itu dia memang lagi pengen sendiri aja. Ini juga jarang dibawain ya? Jarang. Iya enak lagu ini. Biar saling mencari. Nggak enak. Enak karena Salim di belakangnya M. Masuknya ke kata mencari. Salimen. Jadi Salimen gitu. Ini judulnya lagu Peter Pan yang Salimen. 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 Yang mana tuh? Biar saling mencari. Ada bahan kan? Ada bahan. Iya. Bol, nyanyi lagu Peter Pan dong. Yang judulnya apa? Salimen. Salimen yang mana? Yang mana? Ada. Ada. Coba. Enggak lo bisa lagunya? Oke. Gue emang suka lagu-lagunya dia. Iya kan? Hampir semua gue suka. Hampir semua gue suka. Bahkan dulu gue kan suka bikin video klip ya. Sampai, Bor sini gue bikinin dah video klipnya gratis tapi gue pengen bikinin gitu. Iya. Waktu itu tuh lagunya di atas Itu sama ada ya? cobalah mengerti. Oh, cobalah Itu gua pengen mengerti. banget. Padahal itulah chordnya cuma 2 doang. Yang mana? Nah, itu tadi yang tadi. Sali. Iya. Salimen. Iya, Iya. Saliman na 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 Bener kan? satu. Gitu. Balik lagi. itu gede tapi jadi notasinya bagus. Enak ya, melodinya enak ya. Lah ini coba. Coba. Na 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 na. 3. Oh, buka dulu topeng. 3 chord doang. Oh, Mungkin karena gua memang agak nggak simple. kurang pengetahuan tentang chord ya. Jadi chordnya itu aja tapi yang dieksplor nyanyinya. Yang sama dia- Notasinya itu dia. Jadi Gitu. ternyata jurus 3 kunci itu ya ini dia. Gue taruh dulu ya, ini gara-gara si Salim tadi. Kalau anak-anak udah dudas, paling suka lagunya dia yang terdalam. Sedalam apa tuh? Dalam banget. Judul lagunya yang terdalam Ki. Oh, yang terdalam itu legend. Udah mulai bermasalah semuanya di gini. Yang terdalam asik, yang terdalam Maaf asik. ya. Syuting sama orang-orang tua begini mas. yang terdalam tuh juga keren. Yang terdalam masih kan? Lagunya asik, video klipnya juga keren. Jalan doang tuh. Oh iya. Sampai di remake yang barunya si Iqbal. Oh yang Mbak. Pak RK juga. Siapa? Pak RK. Ngapain Oh dia? bikin Jalan ini. juga Pak RK. Bikin konten. Bikin konten. Sama begitu. Oh di jalan situ Jalan juga. Mana sih Braga ya? Braga ya. lupa lagi Iya, di kalau mana. nggak salah sih sekitar Nah situ. itu tuh salah satu lagu yang percobaan sebetulnya. Percobaan aransemen. Karena kan lagu tuh kan biasanya ada intro, song 1, abis itu rap, balik lagi song 2, abis itu rap lagi, melodi biasanya. segala macam. Melodi. Ini lu kalau itu lempengin tuh, ya jadi dia mulai dari song, pre-chorus, chorus, outro, dah. Nggak ada yang Selesai. sama. Iya. Nggak ada pengulangan. Iya, nggak ada pengulangan ya. Kita kayak, cobain aja deh, nggak usah diulang-ulang. Kayak gimana ya? Keren. Dan itu versinya kalau si Raffi suka banget karena raw, ada dia melengking-melengkingnya di situ. Iya, sebenarnya salah tapi lo cuekin aja. Bukan si Raffi kali, si Desta. Oh iya si Desta. Yang versi dulu bukan salah sih, memang ya belum terlalu bisa aja nyanyinya kayaknya. Jadi ada yang dikit gitu. Tapi tetap udah cuek aja nggak apa-apa. Iya, kayaknya produser gue memang tipe-tipe yang cuek gitu kayaknya. Malah Terus keren. ketika Peter Pan selesai, ganti ke Noah, kan sempat break tuh. Ya. Begitu Noah keluarinlah lagu itu. Separuh Aku. Dengarlah, dan itu benar-benar berbeda tuh.
Gue bilang nih berani banget bikin musik yang berbeda dengan Peter Pan untuk memperkenalkan bahwa Noah nih punya style musik Iya, sendiri betul. dan berhasil men. Gue pakai lagu itu tiap foto Gila. bertiga jadi third wheel kan gue pakai itu. Iya, iya kan Tiap itu tiap gue beda jadi banget. nyamuk. Oh, tapi gue tahu. Tiap gue foto sama pasangan-pasangan gue pakai lagu itu. Tapi lu begitu jadi Noah, lagu pertama lu mempercayakan sama si David lagu itu. Karena jadi gini, itu kan panjang ya. Dimulai dari pas pertama kali kita bermasalah sama nama Peter Pan. Maksudnya Peter Pan itu kan pas udah keluar 2 personel, kayaknya Peter Pan nggak usah dipakai lagi deh. Oke, kita punya waktu nih berapa lama? Memang kita pikirin gimana caranya untuk apa istilahnya ya? Perpindahan itu. Perpindahan itu. Jadi gimana perpindahannya? Pertama kali itu dari logo sebetulnya. Tadinya kan Peter Pan nggak punya logo, cuma tulisan doang. Oh iya, Yang, lah, iya, iya. yang si bulu itu Belum ada. Belum ada Peter Pan juga. Awal kan cuma Peter Pan doang. Itu tulisan Jadi Peter Pan. habis itu kita ya udah berarti sekarang kita tambah logo dulu. Biar orang kenal dulu sama logonya. Nanti begitu udah berapa tahun kemudian kalaupun nama Peter Pan-nya udah nggak ada, orang udah Logonya kenal sama masih ada. logonya. Logonya. Jadi ada perpindahan kayak gitu. Terus termasuk di musik juga gitu. Sekalian musiknya juga. Itu pertama kali tuh kan yang bikin tuh Isan sama David ya lagu itu. Anak-anak tuh masih belum ngeh. Cuman pas didengerin, coba kita bikin ya kayaknya biar beda dikit nih. Nanti pas misalnya pergantian dari Peter Pan ke nama baru, tuh ada sesuatu yang baru juga gitu. Jadi sebenarnya memang direncanain sih Dan sebetulnya. berhasil. Oh, udah dikonsepin. Iya, konsepin. Logo juga beda ya kiri kanan gitu. Iya betul. Ya kan? Yang Peter Pan tuh dia Bulunya ke ke bawah. bawah, yang Noah tuh dia bulunya ke atas gitu bentuknya. Makin sukses. Makanya tandanya artinya Bulunya bulunya lagi tegang. Bulunya berdiri. Itu baru bulunya. itu baru bulu. Ah. Tapi ya, ini mau nanya nih sama lu, Ril. Dia tuh kan Peter Pan dulu ikonnya kuat banget lah, vokalis Peter Pan Ariel gitu kan, Ariel Peter Pan. Tiba-tiba harus berhenti, terus kemudian dia menghilang kan waktu itu kan, dengan segala ceritanya dia lah itu ya, menghilang. And then muncul lagi, pakai nama baru. Itu kan pertaruhan yang sangat Nggak gampang besar. ya? Nggak gampang loh. Bisa works, bisa berhasil nggak nih? Seberapa yakin waktu itu lu sampai, ini kita bakal bisa nih? Oh, gua pas waktu itu pas lagi kebetulan kayaknya ya lagi menerapkan suatu konsep. Jadi konsepnya adalah jangan pernah mikirin gagalnya sama sekali. Pokoknya bayangin aja terus itu akan berhasil. Jadi sukses. Tapi ini manifestasi di ya, pikiran ya. jadi di manifest. Tapi juga memang kuncinya kan ada banyak ya, bukan cuma itu. Jadi ada amunisi, ada momentum juga, dan ada pihak-pihak yang lain juga. Jadi kayak semuanya pas aja. Iya, tapi memang apa namanya kekuatannya dia juga cukup lama di. Sosok Arielnya udah kuat banget. Walaupun sempat hilang orang nungguin juga kan, iya kan? Apalagi nih mau dibuat nih. Bahkan kadang-kadang sampai sekarang juga, Boril masih mau nyanyi nggak sih? Kan lagi hiatusnya lumayan panjang nih. Enggak, gue bilang Boril lagi istirahat. Gak usah sama bandnya deh, Arielnya aja. Karena sosok Arielnya gitu. Dia pikir kalau sosoknya Ariel mungkin lebih murah. Karena anak bandnya yang lain nggak dibayar. Toh, belum tentu. 2 tahun udah ya. Ril? Iya, 2 tahun udah, bener. 2 tahun. Gak berasa ya? Tapi gue liat Ariel. Tapi akan ini lagi kan, akan berkarya lagi kan. Tahun ini gue mesti nyelesain albumnya. Soalnya ada tinggal sisa 1 kontrak terakhir. Kontrak sama albumnya. Malah main film. Malah main Jadi film, jadi Dilan. Dilan coba tuh. Legend juga itu sosok Dilan ya. Itu sosok Dilan legend juga lagi. Tiba-tiba dia loh. Tapi gue begitu jadi announce Ariel, gue langsung pas. Iya. Kenapa pas? Satu, emang itu Dilan kan dari Bandung kan. Bandung, benar. kan? Anak motor. Anak motor, udah gitu kan. Cocoknya dia banget, pakai jaket jeans. Kan emang khasnya dia banget kan gitu. Udah pas Ariel kan gitu. Tapi itu kan mumpung ya. Kan gue mumpung lagi libur, kapan Iya, lagi? benar. Kalau nggak, Dari dulu mumpung tuh waktunya. kayak pengen kayaknya seru. Itu kan sama-sama seni. Iya, benar. Ini berhasil, ya kan? Dari penyanyi jadi pelawak. Iya, Kenapa enggak coba? ini gara-gara dia gue liat Andre gitu kan kayaknya. Gue bisa nih kayaknya nih. Nah, kan bisa nih. Udah syuting kan? Gimana, kapok nggak? Gimana, kapok nggak? Gimana Ariel? Asik gak? Karena kan ini sama-sama seniman ya, tapi jam kerjanya beda. Iya betul. Terus apa namanya? Kalau panggung kan dia interaksi langsung dengan penontonnya langsung. betul. Kalau film kan enggak, kita syuting dulu, nggak ketawa, nanti baru hasilnya ditonton orang. Iya, betul. Gimana, Bor? Itu Pengalaman lo yang gue rasain as a sih lead gitu. actor. Yang gue rasain gitu. Jadi energinya tuh beda banget kayak Garing bilang tadi. Jadi kalau misalnya kita nyanyi, kita
langsung berinteraksi sama yang nonton, energinya tuh langsung dapat. Dapat iya. Ada langsung. Nah kalau pas di film tuh kan enggak ya gitu. Iya, nanti itu kan. Jadi Nanti. beda. Nah itu apa energi-energinya itu dari lawan main, Iya, dari situasi. Dan ini set. pertama kali lu belum pernah berakting sebelumnya. Pernah tapi dikit doang. Dikit doang. Dulu waktu Laskar Pelangi 2 cameo doang ya? Iya, cameo doang. Cameo doang. Ini sekarang lead actor Dilan lagi. Peran utama lagi kan. Sebenarnya dia nanya-nanya di Dududas. Gua ambil kayak, ambil Bor gitu. Ambil kenapa enggak? Tahu nggak lu waktu itu selain lu yang jadi kandidat Dilan tau nggak siapa? Siapa? Darto. Darto. Cuman akhirnya Cuma judulnya Dolan itu. dolanan. Dolanan. Iya. Tapi lumayan panjang sih apa Proses mikirin itu. Makanya gue sempat iya, tanya iya. gitu kan. Satu, pertimbangan gue kan memang gue kan kenal baik sama PD baiknya. PD baik kenal baik. Abis itu juga ngobrol-ngobrol sama dia panjang. Abis itu juga adalah pride Bandungnya gitu di situ kan gitu. Ayo dong anak Bandung dong mesti main ini. Oh iya. Teman-teman seniman juga banyak yang di sana. Seniman Bandung maksudnya yang banyak terlibat juga jadi kayak itu abis itu gue tanyain ke anak-anak Dudas gimana kira-kira gue bisa nggak ya? Bisa, pasti bisa. Cobain deh. Jadi lumayan lama. Ada mungkin 6 bulan kali gue mikir tuh. Mikirnya tuh. untuk Oke. Oh. Nah pas syuting nggak megang handphone sama sekali dia. Kan dia pas banget nih dia syuting Dilan, si Dono syuting. Oh, iya bener. Warkop. Warkop si Desta. Desta ya. Ya kan kita, apa kabar? Gimana syutingnya? Iya. Diem aja. Si Boril kenapa ya Pak? Pusing kali, maksudnya bener-bener konsentrasi banget kali gitu. Beda banget cara kerjanya. Beda banget kan cara Kan kalau kita itu tadi manggung tuh kan kayak full tenaga. Habis itu selesai. 3 jam, 2 jam selesai. Ini kan tiap hari ya. Tiap hari lu. Habis itu mesti Nunggu, ya itu kelemahan di filmnya. Gue mesti banyak belajar sama yang udah Nih, megang aktor. Apa Piala Citra. Piala Citra. Nah, kalau dia kan ibaratnya Grammy udah semua dia, AMI Award udah semua. itu kan nyanyi ya. Iya. Tapi ini dengan dunia baru ini, gue support Boril. iyalah kita support semua lah. Dengan dunia lu yang baru ini nih, apa namanya, ya sebuah tantangan berarti kan. Iya. Dan lu menikmati itu ya. Sejauh ini gue masih tidak menikmati. Sejauh ini gue masih stres. Belum. Oh, belum. Masih stres ya? Nah, enggak, tapi serunya dapat. Cuman kayak ternyata banyak banget yang mesti gue pelajarin ya. Kayak tadi Gading bilang, energinya dapat dari lawan main. Ininya Iya, gitu. kita kalau dapat lawan mainnya yang enak, Iya, kan iya. ada aja. Iya. Orang dari rumah dia punya masalah, begitu nyampe ke sini terus dia nggak connect, Iya, ada aja kan ada, gitu pemain ada. apes-apesan tuh. Apes-apesan. Sutradara juga moodnya kayak apa Iya, gitu iya. kan. Iya. Nah ini kan dulu sempat rame nih. Apa tuh? Apalagi terus kemarin juga ada mungkin hoax tuh yang Yang mana? ditanya si Fajar. Riders kan juga artis kan dulu terkenal dengan Riders-nya nih. Oh iya. Kalau Riders lu apa sih Bor? Gua Ribet nggak lo termasuk? Enggak sih kayaknya. tergantung keadaan. Biasanya apa sih standar? Sebenarnya gini ya, ini memang nggak bagus sih sebetulnya. Rokok pertama. Jadi Oke. kalau semisalnya Smoking room lu harus ya? iya betul. Sebisa mungkin. Sebisa mungkin smoking room. Dibilang ribet nggak ribet, sebenarnya ada kebagian ribetnya juga pernah. Soalnya di satu kota itu peraturannya memang hotelnya tuh nggak boleh ada yang smoking room. Iya. Yang tadi kan jadi ribet jadinya ya. Nah, jadi lo mesti turun, mesti apa? repot. Gitu. Tapi sebenarnya itu satu karena ya itu buat ketenangan sih sebetulnya. Sisanya apa? Sisanya palingan Ya, transportasi apa segala standar lah ya. Ya pokoknya kalau mobil apa aja terserah, yang penting bisa ngerokok. Iya. Hotel juga gitu. Habis itu kalau di backstage ya dulu ganti-ganti. Sempat yang ya minuman biasalah seperti biasa kayak soda dan segala macamnya. Sempat yang pengen bersih buah sama madu misalnya gitu. Ganti-ganti tergantung mood. Moodnya aja. Tapi berarti nggak ribet Nggak sebenarnya. ribet. Paling tadi spesialnya rokok aja. Smoking pengen room. Smoking room aja gitu Iya sih. kan. Karena buat beberapa orang ngerokok sama ngopi itu menenangkan Ya. pikiran. Kadang-kadang ada Jadi juga bisa yang mikir, soal jadi mobil bisa aja apa. milih nyo. Iya. Mobil juga ada, milih juga kan. Pokoknya gue maunya mobil ini. Gue mau Oh. spek-speknya gitu loh, ya Ya, kan. tiap orang beda. Kalau kita tuh lebih ke pokoknya soundnya mesti ini ya gitu. Nah, untuk alat juga lu langsung Ya. udah. Gue lebih strict ke sana kayaknya. Berarti lebih ke produksi Ya, buat musiknya maksimal gitu ya. Iya betul. Oh iya. Karena kan masuk akal. ada satu tuh kalau setiap kali mau bangun tuh selalu yang gue ingat tuh adalah ini nih. Ada siapa yang ngomong, gue lupa ya. Setiap manggung itu lu mesti ingat, bisa jadi itu di antara penonton itu bisa jadi ini pertama kali mereka ngelihat
panggung musik. Jadi lu mesti kasih memberikan kesan yang bagus luar gitu. biasa. Nah itu jadi kita juga mikir kayak oh berarti soundnya mesti bagus, ini mesti ini. Kayaknya lebih concern kesan deh kalau anak-anak. Apalagi kalau sebuah nama besar manggung, terus kalau sound lo digadein nggak enak kan jadi nggak bagus Omongan juga. juga. Omongan juga, Iya, ya kan? Kalau gue sih biasanya yang paling penting buat gue tuh minyak angin sama minyak urut. Apa namanya? Minyak tutup hijau. Mi 7. Lu udah pernah lihat Mi 7 belum? Nggak tahu. Kasih lihat Mi 7. Mi 7. Di mana ya Mi 7? Minyak tutup hijau. Mana ya? Ada di mana ya? Oh, ada di sana. Ada di tas ya? Ada di Tono. Nanti gua kasih tahu. Mi 7, minyak tutup hijau. Minyak tutup hijau. Ini buat apa? Sebelum Itu manggung untuk, teh. iya, itu untuk kita bikin relax. Oh. Bukan hanya kita, semua orang di samping-sampingnya relax. Pingsan. Kebauan. Pingsan. Berarti Dilan udah beres, tinggal kita tunggu tayangnya. 2 sebenarnya. Iya, ada Dilan 2 ya? Oh, lu langsung di Amsterdam ya? Iya, jadi kontraknya sekaligus dua film. Oh gitu. Yang pertama ini udah beres, lagi editing segala macam. Nanti next lu syuting yang di Amsterdam. Yang Amsterdam. Wih, akhirnya Doakan saya. Boril menjadi gua sih selalu aktor. support. Kalau gini doakan saya senior. Sama dulu di senior lah. Ariel jadi aktor men sekarang. Keren. Apalagi baru tahu yang lu pengen coba? Iya, setelah Apa lagi ya? Setelah ini film. Wah, apa ya? Motoran ya udah ini juga kan. Udah. Apa masih pengen motoran yang keliling-keliling itu? Itu masih kayaknya ya, impian kita ya? Itu kan hiburan kita ya. Iya, impian kita ya? Ya, Gue ikut lah. Boleh. Boleh. Naik motor? Motor dong. Motor? Ya ampun, lu jok. Buat apa? Misalnya nih, kita kan mau ke India nih, set. Ya, Himalaya dong. Himalaya nih. Itu Start motor kan? Himalaya dong. Himalaya, set, motor sampai mana? Dari hotel nih, ke Himalaya misalnya 4 jam nih. 4 jam. Nah, oke, start jam 7. Jam 7. Oke, sampai jam berapa? Setengah 8 lah kita sarapan dulu. Ya, sarapan dulu lah kita. Ya. Oke, sarapan. Habis dulu. sarapan ngapain? Habis sarapan kita santai-santai dulu, kita jalan oke. lagi. Motoran. Motoran, 15. Terus 15 menit. Minimarket dulu. nggak nyampe dong, Ji. Nggak nyampe. Enggak lah, gua pasti bisa lah. Tapi seru ya, bisa, Gua pasti bisa lah. semangat, Ji. Bisa Itu lah. pelan-pelan aja, yang penting kita Gua kemarin kita itu bukan sama balapan. prediksi, gara-gara gua vertigo, makanya gua nggak bisa full. Oh, Pas mau setiap berangkat, kali. Vertigo dia. Enggak, pas kemarin aja mau ke New Oh, Zealand. sekali doang. Sekali doang itu. Udah masuk pesawat keluar lagi. Udah masuk pesawat gua keluar lagi. Hah? Keliangan gua, wah gua bilang parah nih, gua mendingan keluar daripada gua ngerepotin orang di pesawat kan. Akhirnya gua keluar. Dia keluar lagi deh. Istirahat semalaman, dikasih obat sama dokter, besoknya gua berangkat kloter kedua bareng Vincent. Aman. Akhirnya ikutan. Cuman di sana teman-teman worry juga kan. Udah Ji, lu daripada lu nanti kenapa-kenapa, lu kan lagi masih minum obat nih. Banyak Udah naik motornya mobil, ini ya. aja deh dia lagi. Oh. Kalau nggak mau tuh di Amerika mah gua gas terus real. Gak bener nih banyak yang ngomongin katanya kan Emang. nggak kuat naik motor. Lari berapa di Amerika? 120. Kilometer per jam. Iya, 120 km per jam lah. Gila, di tol berani loh dia. Berani. Oh, tapi kalau di tol gua 80. Wah, gini. Di Serem gua. Masalahnya truk transformer Iya, juga kenceng-kenceng banget. Serem sih nyetir di Anginnya Amerika gitu tuh. kan. Gue belum nyobain lagi. Kemarin kita nggak lewat tol ya waktu di New York. Highway, Tapi tapi bukan tol. iya. Beda, bukan, beda sama tol. Kayak kapan-kapan sekali-sekali. Highway-nya beda sama highway LA. Mesti featuring dia nih kita. ajak. Prediksi? Iya. Ajak dia? Ajak dia featuring. Wah, jadi Boleh. Sebenarnya Raffi malah pengen Derudas featuring prediksi. Waktu itu gitu katanya tahun baru nanti nih prediksi Derudas apa lagi sih? Ya bedain, tadinya kan semua itu udah. Masalahnya di Dudas kan juga personil prediksi udah dua di Makanya situ. berarti tambah Raffi sama dia. Makanya pentingnya featuringnya prediksi featuring Raffi sama Boleh. Itu seru. Ariel. Itu seru tuh. orang. Ayo. 22 orang. Wah, Raffi suruh cari sponsor. Ya kan? Raffi baru yang cari duitnya. cari Kita yang jalan-jalannya. Pecah tuh pasti jalan tuh. Tapi kemarin gua ke New York seru, gua Iya, dia. asik ya. Gua nemenin dia lari dulu nih Chicago. Oh, iya, bener. Sempetinnya. Oh, dia memang lo dari jadwal lari. Lari ya? dulu Ini jadi nekat-nekatnya lari. emang nih lari. Terus lutut lo yang luka itu karena lari apa karena? Kenapa? Enggak sih, bukan karena lari. Ini lebih karena nggak banyak istirahatnya. Dipakai mulu ya? Orang itu abis lari harusnya istirahat dulu kan. Gua abis lari kan langsung bikin. Volley. Abis itu volley, langsung padel, langsung. Kan kita lari. Gue tuh lari ya pagi sampai siang kan. Jam 3-an lah selesai gitu maraton itu. Jam 6 kita udah terbang ke New York kan. Iya langsung. nggak Enggak, itu istirahat. yang lari di mana? Itu Chicago. Oh, dari Chicago lo ke New York. Jadi jam 7 pagi bangun. Bangun. Habis itu jam 9 mulai lari kan, maraton sampai selesai pokoknya jam 3 sore udah 3-an. selesai. Jam 6-nya Udah di airport. Udah di airport terbang ke New York. Ampun.
Chicago, New York. Gue mencoba gayanya Raffi. Gak bisa, pasti dong. Itu one of a kind, Raffi sih one Gila, of a Raffi kind. sih gila. Raffi gila. Ampun. Terus gimana? Sampai New York viral tuh Nah, gimana ceritanya? gara-gara di New York, gua nyampe New York, Desta sakit. Pas di Chicago tuh Desta udah sakit. Oh iya benar. Jadi Desta suruh tidur sendiri deh, gua tidur sama Boril. Oh iya. Udah, akhirnya udah 3 hari 4 hari di sana. Raffi biasa kan, ada panggilan langsung. Oh, ini masalah makan itu ya? Ya, hotel aman aja. Aman aja kalau ada gigi. Aman nggak juga? Ya, ini kok Aman enggak juga? ini kok bosnya kok pulang duluan. Bosnya pulang duluan dong. Harus cabut. Harus cabut. Udah, sisa bertiga. Gua, Boril, Desta. Nah, sama si Raffi udah dibilang nih, ya udah, kamar Desta tuh belum diperpanjang. Iya benar. Ya udah gua perpanjang lagi. Gua bilang, ngapain sih, Vi? Bayar mahal. Kalau kita cuma bertiga cocok, udah kita satu kamar Di situ aja. kita baru tahu kan harga kamarnya pas Ah, dipilih. bener. Udah kita satu kamar. Udah kita satu kamar aja bener. Udah kita satu kamar aja, extra bed aja si Desta ngapain? Akhirnya ya udah nggak apa-apa nih, ya nggak apa-apa Vi, udah. Raffi udah begitu, udah kita makan udah nggak di restoran, makan pinggir jalan. Halo Bukan, guys. yang ini dulu yang sarapan. Nah itu baru besoknya sarapan. Kan biasanya satu kamar itu 2 orang. jatuhnya kan 2 orang. Karena kita jadiin satu pasti Raffi cabut kan berarti 3 orang. Bingung nih siapa yang nggak sarapan ya? Siapa yang nggak sarapan ya? Makanya gue bilang Kan nggak enak nih, yang sama 3. Anjing siapa yang sarapan? Nah mungkin Boril dia membesarkan hatinya. Enggak deh, gue nggak sarapan. Nggak mungkin. Iya. Entah dia memang nggak mau sarapan atau nggak mau bayar. Ya kan? Enggak deh, gue nggak mau sarapan, ya kan? enggak, gue kasih sama Desta dia kan sakit ya. Gue bilang Sama Desta. gue nggak sarapan deh. Sama Desta turun. Dulu aja berdua sarapan. Des, mending lo tanya ya. Desta yang maju duluan. Oh iya, ini breakfast udah include belum? Kata Destan. Ada orang nginep di New York, nanya breakfast malu-maluin aja. Harusnya makan aja ya. Terus. Udah, kayaknya dia lebih kepelit dah Desta. Udah kira, boleh? Oh iya boleh bang, lu berapa orang? Wah, bingung kan, bertiga kan biasanya kamar kan 2. Oh 3, oh iya boleh, 3-3 aja boleh. Oh boleh, bilang dong, kita masuk. Bor, boleh Bor, makan Bor. Aman Bor, aman aja. Aduh ampun. Lucu banget. Si hotel apa sih di New York tuh? Aman. Hotel aman namanya. Oh bagus dong. Bagus. Grupnya aman kan, Iya, mantap grupnya gitu. aman. Mahal. Iyalah, pasti mahal itu. Berapa semalam? Ya 70-80 juta. 80 juta. Anjay, gila. Buat tidur. Apanya sih? Nah, Jadi sebenarnya itu motorannya kapan itu? udah sebelumnya. Sebelumnya. Tapi kenapa bisa jadi ke New York? Memang mau motorannya di New York memang. Jadi Chicago, udah di Amerika, tanggung kemana yuk gitu. Udah paling dekat terbang kan ke New York cuma 2 jam. Kalau ke LA jauh. Udah New York bentar, terus Raffi balik. Terus tadinya mau lama, cuman tiba-tiba si Raffi tuh dipanggil tugas, jadi dia cabut duluan. Kalian ngapa di situ duluan gitu. Ya udah kita satu kamar bertiga. Tadi mau pergi keluar, nggak berani kita pergi keluar. Takutnya kalau misalnya ada yang mau ngikut kan, wah lu kamar patungan. Gitu. Malu ntar. Malu dong ya kan, udah nyampe New York, nanti pergi ke let's go to our hotel. Yang tadi nggak usah dimasukin ya namanya. Kamar bertiga nih. Enggak, ini sebenarnya gue lagi ngomongin Desta. Gue lagi ngomongin Desta. Wah, kamar patungan loh. Gitu. Nah, nanti kita rencana tahun ini mau akan ada banyak. London. Ke London. Kita mau ke Afrika. Kalau nggak ke Afrika, ke Italia. Antara Afrika atau Italia. Oke. Enak nih kalau ada gigi enak. Makmur kita. Bener. Terus katanya suruh bawa anak-anak juga boleh, sekalian liburan anak-anak. Wah, mantep tuh. Pokoknya tahun ini kayaknya sebelum gue bangun nih. Iya, sebelum dia sibuk lagi kan? Oh iya, Mau kita puas-puasin pakai Ariel. Kau kedengarannya nggak enak Oke, ya? kita puas-puasin, kita hangout sama Ariel. Oke. Sebelum jadwalnya dia menggila lagi. Iya. Tapi emang tahun ini udah mulai ya, Noah manggung lagi ya? Rekaman. Jadi rekaman. tahun ini rekaman, ada 10 lagu mesti diselesain. Abis rekaman mungkin ya mesti launching, Dan lain-lain lah. manggung dan segala macam lah gitu. Iya. Mantep. Tapi sebagai seorang ayah dia keren juga ya. Oh, sekarang kayak kemarin jalan-jalan ingatnya langsung beliin anaknya oleh-oleh. Iya, dia video sweet call-nya banget, dia mana. sweet banget loh, Iya, bener. kayak kemarin gue lagi gini, si Boril lagi WhatsAppan, gue ngintip. Gambar apaan tuh, muka apaan? Bor, apaan tuh Bor? Jadi sama anaknya kirim-kiriman foto, anaknya lagi gini ada boneka. Lucu deh lo. Anak gue lagi stres. Sweet banget. Dia kan lagi magang. Bentar lagi loh. Setahun lagi lulus dia. Jadi sekarang magang dulu nih. Jadi magang 6 bulan, habis itu setahun dilanjutin, habis itu dia lulus. Jadi pas lagi magang dia mulai stres.
oh kerja tuh ternyata begini ya gitu. Kayak Magangnya di apa sih dia bagi majalah ya? Ya di majalah ya. Dia kan ambil jurusannya fashion management. Oh, fashion management. Jadi memang mesti yang berhubungan. Harusnya fashion management Rans Entertainment ya. Sama Gigi aman dah. Aman. Nanti pasti Asik. gitu kan. Nanti kita lihat deh. Terus apa namanya? Apa itu juga yang membuat Alia yang membuat lo jadi belum mau cari pasangan lagi? Karena pertimbangan anak perempuan itu. Atau kalau dianya udah ada yang nanya belum? Dia nggak pernah nanya sih Nggak pernah sebetulnya. nanya. Dia nggak pernah nanya. Tapi cuman ya pasti ya kalau dulu kan misalnya kalau kita mau punya pasangan, kira-kira cocok nggak ya sama anaknya gitu kan juga. Tapi nggak itu sih penyebabnya enggak. Enggak gitu ya. Dia dia tuh anaknya apa istilahnya kebalikan dari gua. Kalau gua kan agak bukan introvert ya. Dia introvert banyak mikir, dia mah easy going. Sedikit gua lebih sering sendiri daripada rame-rame. Gua ngecas kalau gua sendirian. Kalau dia ngecas kalau rame-rame orang. Oke. Jadi Makanya pas gua datang ke rumahnya juga si Boril di atas lagi ngerjain lagu, si Alia di bawah kumpul sama temen-temennya. Beda tipe banget sama bapaknya ya. beda tipe. Jadi dia lebih gampang ngeblend sama orang kayaknya gitu. Oh iya. Lu pernah marah nggak? Iya kan udah gede nih kan ada aja lah ya. Oh ada. Ada pernah ya. Mungkin Marahnya Boril gimana? enggak dong. Enggak dong. Enggak ya marah, ya betul. Bukan marahnya karena ini. Mungkin ini akan relate sama banyak orang karena kan setiap generasi itu punya ciri khasnya masing-masing ya gitu. Nah, generasinya Alia itu mungkin agak besar di anxiety-nya. Oh iya benar. Gitu. Jadi sebagian besar teman-temannya juga begitu anxiety. Jadi kadang-kadang tuh dia suka nggak pede, kadang-kadang dia suka kayak anxiety kalau misalnya tugasnya susah, kalau misalnya udah mau deadline tugas segala macam. Nah, itu yang kadang-kadang gue suka marahin karena maksud gue istilahnya gue nggak mau dia itu cepat patah semangat sih gitu. Jadi di bagian itu tuh kadang-kadang tuh udah nggak bisa nih nggak gitu. Nggak boleh kayak gitu ini. Palingan di bagian-bagian gitu sih. Dia punya pacar nggak? Dia belum. Tapi someday kalau punya pacar lo oke? Ya oke dong. Harus oke. Asik. Itu kan manusiawi ya. Iya, tapi kita udah habis ngebahas ya, lo tanya. Iya sama Darto juga. Iya, tanya Moril sekarang. Misalnya, Misalnya. kan anak lo nih. Umur berapa ya? Anak lo baru 20, bentar lagi 21. lagi 21 kan. Terus? Ada yang datang ke rumah. Set. Bedanya 10 tahun. Beda 10 tahun. Lebih kecil? Lebih tua. Oh, lebih tua. Oke. Enggak, Lu gimana? Pacarnya gimana? Oh, ini pacarnya nih? Iya, pacarnya 10 tahun 10 lebih tua. tahun lebih tua nih. Nggak masalah sih menurut gua. Nggak masalah. Kalau 20 tahun? Seumur dia nih. Wajing. Tiba-tiba muka dia yang datang gitu. Enggak. Tapi kan sepengalaman kita ya. Enggak, kalau yang tadi enggak. Sepengalaman gua, cewek itu kan biasanya dia lebih apa ya? Lebih cepat mature-nya daripada cowok kan. Iya, ini bener juga jawabannya. Benar, kan? Lebih Jadi bener, kalau bener. semisalnya seumuran seumuran masih kalah cowoknya. Masih kalah cowoknya Iya, tuh iya, ininya iya, tuh iya, otaknya, iya, otaknya pemikirannya. Iya, benar. Iya. Jadi kalau agak Masih ini range dikit tuh masih Iya, dan cowok walaupun usianya udah lebih jauh, tapi pemikirannya justru Karena malah suka kadang-kadang kayak kanak-kanakan. anak-anak kan, benar. Jadi gimana Ril kalau 20 tahun itu yang kalau 20 tahun mungkin perlu diselidiki. perlu diselidiki. Takutnya nanti begitu kawin manggil dia Nyo. Bukan papa ya kan. Nggak seumur kan. Iya. Ada apa? Perlu diselidiki kalau 20 tahun ya. Tapi kita harus mikir itu loh, Ril. Anak gue punya anak perempuan, dia punya anak perempuan. Pasti kan kita akan menghadapi kita itu. semuanya sama. Iya kan? Begitu udah ketemu yang kayak gitu, tiba-tiba kita mau ngomong apa? Mau kita larang, tapi dianya cinta, Iya. dianya sayang gitu kan. Apalagi kalau cowoknya itu bertanggung jawab. Coba tuh, Ril. Udah deh. Kalau 20 tahun, ya mesti diselidiki dulu. Iya, Itu aja udah. Jangan-jangan CEO. Si namanya ternyata I.O. Iya, IO doang. I.O. dong namanya. Ini Bor, lu dalam umur segini, dengan kesuksesan yang udah lo raih segala macam, tapi apa hal yang paling lo takutin? Paling gue takutin? Iya. Ada nggak? Wah, apa ya? Yang bikin lo khawatir deh. Apa gitu ya, bikin gua kayaknya kalau soal ini gua Enggak ada sih sejauh nggak ini. ada. Nggak ada. Amin. Kan lo matang udah fame, udah punya anak, udah. Tapi apa yang paling lo menjadi keresahan lo apa ya? Enggak, keresahan gue adalah kalau misalnya ntar gue udah tua itu ya, tuh badannya nggak mampu ngikutin otaknya, itu aja sih sebetulnya. Otak masih pengen gini, badannya udah baru mampu ya. gitu doang ya betul. Makanya tuh mulai sekarang tuh mulai kayak olahraga, pengen
kan kayak kemarin lari dan segala macam itu dalam usaha untuk badan tetap oke gitu ya. Gitu. Investasi juga lah itu. Nah, gue takutnya gitu, gue kepikiran kan nanti kalau misalnya gue udah katakanlah pensiun ya, kan gue pengen tuh kayak misalnya tiap hari ya gue ngerjain apa kayak gitu di pertukangan. Tapi kalau misalnya pertukangan tangan gue begini kan, Iya. Iya benar. Lucu loh dia pingin punya masa tua yang kayak di barn gitu, perkebunan atau apa gitu, kayak Beckham gitu. Iya kan? Lu udah mau ngapain gitu pinginnya ya? jadi kalau ada apa-apa gitu aja di gunung kayak di mana gitu. Kalau ada perlu apa-apa ya gue naik helikopter ke. Kok mirip-mirip ya? Amin. Gue juga gitu mikirnya. Oh gitu? Iya. Ngejauh dari kota yang slow living. Slow living. Udah biar anak-anak gitu. Iya, gue pengen gitu. Bikin kunjungin kita. Tapi helikopternya kira-kira kita bisa punya nggak ya? Oh bisa dong. Amin. Pinjem punya Rapi lah. Iya. Bener-bener enak tuh slow living dari sekarang dipersiapin. Iya, gitu. mudah-mudahan amin kesampaian. Amin. Yang penting kita sehatnya itu loh. Itu Ya itu dia. Iya. Mungkin ketakutan gue itu kali. Iya. Buat kesehatan itu. Nah, iya. Sama sama gue berarti. Kemarin gue udah nulis gitu. Apa yang lo takutin? Sakit doang sih. Iya. Yang ditakutin ya. Itu makanya benar harus jaga. Makanya salah satunya adalah olahraga. Benar, olahraga. Terus enjoy living the moment juga loh. Maksud gue Living the kayak moment. mau explore. Gue kan sukanya traveling kan. Maksudnya sekarang badan masih bisa. Ya udah, puas-puasin nikmatin. aja. Nanti begitu misalnya ngumpulin duit nih. Tapi nggak sibuk kerja. Begitu waktunya ada, badannya nggak bisa. Badannya udah nggak amit-amit. bisa. Iya, jadi enjoy the moment juga living the Ya moment. udah, jadi kapan kita mau pergi kemana? Besok, ayo. Ayo segera, dudas bareng ya. Gue ikut. Benar. Kunci dulu jadwalnya, kunci dulu. Kunci. Ini udah berapa kali mau ikut nggak Iya, jadi? nggak jadi nih. Abis lebaran gitu Nyo. Coba Nyo, ada jadwal kemana abis lebaran Nyo? Coba. Ikut gue nih. Nih, jadwal. Oh, coba kita telepon bosnya. Ke pedalaman Kalimantan ya kalau nggak salah. Nggak ya? Jangan kedalaman. Oh, jangan ke dalam. Wah, lagi sibuk dia. Oke, nanti gua atur sama Raffi kita. Atur ya. Dudas featuring Andre Taula. Andri tahu lah. Harus jadi tahun ini. Harus jadi. tuh. Jadi. Udah berapa tahun udah Dudas? 2 tahun. Dudas 2 tahun, mau 2 tahun. Masa gue nggak ada satu juga yang Dari waktu itu. Dulu soalnya proses lu kelamaan. Iya sorry. Bukan yang ngedoain sih. Makanya sekarang berguru nih. Kenapa dia minta maaf ya? Kenapa dia minta maaf? Kesannya. Enggak, lu enggak salah deh. Iya kan, gue kan udah mencoba. Kecuali kalau gue nggak mencoba kan gue mencoba. Ya kan? Cobalah mengerti. Del, 5 tahun ke depan lo mau ngapain, Del? Sekarang lo umur berapa? 4. Berarti 5 tahun ke depan 49. Iya. 9. Wah, kayaknya masih banyak tugas banyak ya. gua di kreatif kayaknya ya. Iya. Masih banyak yang pengen gua kerjain, kayak ya siapa tahu nanti kayak tiba-tiba kayak tahun ini kan tiba-tiba syuting gitu. Iya, Ntar siapa tahu ntar tiba-tiba gua jadi pematung atau apa gitu kan. Banyak lah yang pengen gua kerjain. Never stop exploring dia. Never stop explore. Tiba-tiba misalnya besok-besok dia bisa jadi CEO atau tiba-tiba dia mempunyai perusahaan apa gitu kan. Wah. Kalau kepengen sih kepengen, tapi kayaknya ilmunya beda banget ya sama yang gua jalanin selama ini. Mungkin kan di dunianya dia, dunianya musiknya apa. Iya. Oh iya Ya bisa. kan? Iklan pasti iklan udah banyak ya. Iklan banyak. Dia kan iklan banyak banget. Ada beberapa. Tahun ini puasa. Tahun ini puasa. Iya kan? Puasa. Enggak maksud gua seperti biasa lebaran pakai motor. Pulang lagi nggak? Oh pulangnya. Nah, gua lihat-lihat keadaan deh. Itu yang di Bandung masih orang tua, maksudnya di sana. Iya, Jadi masih. kalau lo balik tuh ke orang tua. Iya benar. Jadi sebenarnya kalau gue pulang tuh tergantung nyokap. Kalau nyokap bilang Lebaran di Jakarta aja, ya gue. Oh, ya mereka yang kesini. Oh, oke. Kalau nyokap bilang Lebaran di Bandung aja, ya gue pulang ke Bandung. Iya. Lucu ya, ngikut ibu lah. Lo lebaran di mana? Oh, enggak ada mana-mana. Ya main-main ke rumah gua kayak atau ke rumah Boril, ya kan. Banyak ada. Iya dong, gua kalau di rumah kan nastar. sepi, orang rumah pada pulang. Gua nggak punya makanan, lo open house gua dateng dah. Iya, gua pasti gua bikin nanti. Gua Iya bikin. dong. Andre, tahun ini lebaran di mana? Pertanyaan yang sulit. Gua mau ngajak anak-anak gua. Lu juga nanya tadi open house. Lu datang ke rumah gua empty house. Empty house ya. Gak ada yang urus. Nggak, oh anak-anak mau kumpul sama anak-anak. Gua mau lebaran di luar rencananya. Dia pulang. Apa lu nyamperin? Dia balik. Oh. Lu keluar anak lu balik gimana Ya, sih? maksudnya kita Lu ketemu janjian, siapa? kita janjian di satu negara. Dia dari London ke sana, gua ke Lu sana. kesana. Ketemuan di situ. Kira-kira negara apa yang cocok, Pur? Seru Negara apa yang juga ya. Negara apa yang cocok? Gua nggak sejauh-jauh deh, udah yang deket-deket aja. Dari London, Jepang, dari Indonesia. Singapura. Tengah-tengah dong kita Asia lah, cari. iya. Thailand, di situ-situ. Iya. Turki, tengah-tengah. Katanya bagus tuh, katanya bagus. Bagus, Turki bagus. Ya, bisa iya kan? juga, bisa juga. Pokoknya gua mungkin lebaran pertama. Turki berarti harus di kiri, nggak bisa di kanan. Nggak, Turun kiri. Turki nih, turun Kalau kayak kanan, turun Turka. kanan. Turka. Turka. Enggak, maksud gue tuh kan kalau di Turki
suasana lebarannya pasti dapat. Betul. iya. Karena kan Tuh. Muslim kan. Iya benar. Ya, situ. Oke. Udah, aku Kita besok, ikut Pak. kok. Iya. Hah? Gua anaknya Andre. Real, 5 makanan yang wajib ada di bulan Ramadan buat lo. Ya. Wah, gua. Air timun. Air timun. Air Oh, seger tuh. Oh, ini Timunnya yang diparut es ini kecil-kecil itu ya? Es Iya, timun. itu dari Es timun. namanya apa ya? Iya, es timun. Pokoknya gue kebiasaan waktu masih di Sumatera itu Iya. pasti kalau buka puasa Iya, iya, gitu. Jadi Dikasih sirup nggak? iya dikasih sirup. Iya, benar. Dia timunnya yang kurus-kurus gitu Iya, banyak-banyak gitu kan. foto, cocok-cocok gitu, Es pakai- timun satu. Es timun. Habis itu apa lagi ya yang wajib? Kurma? Enggak sih. Enggak, oke. Bala-bala pakai bala-bala pakai cengek. Bala-bala, Bala-bala pakai cengek. Kok Itu. cengek? Cengek. Bawan ya, bawan. Bawan. Apa lagi ya? Anjir, vokalis makan gorengan lu ya? Kan gue bukan penyanyi halus. Keren lu dia. Lalu dirusaknya dengan begitu minyak. Iya. Habis itu apa lagi? Kolak? Kolak sih. Iya, sekali-sekali sih oke lah. Kolak yang dingin apa enggak? Apa yang panas? Kolak yang Kalau yang dingin gigi dia itu. Mana? Kolak yang dingin. Iya. Bukan Noah berarti itu. bangke. Gue tuh udah mikir serius tadi. Gua tuh suka jus belewah. Oh, belewah juga. Seger. Oke. Tapi Tapi rada susah sekarang. Apa? Susah nyarinya jus belewah. Iya susah. Apalagi bukan tahu, bulan puasa. Susah nyarinya. Kalau es buah banyak, tapi Iya, jus khusus belewah. belewah susah. Wah, belewah tuh enak banget. Enak kan makan belewah. Bagus tuh. Opportunity. Iya. Terus apa lagi? Udah berapa tadi? 4. Satu lagi ya? Satu lagi buka puasa paling enak. Aduh, mau bilang rokok kan nggak enak ya, jangan rokok. Makanan. Makanan kan? Emang itu yang lu tunggu-tunggu kan? Nyebat itu kan, nyebat kan. itu. Bihun, risol. Enggak, paling enak tadi memang itu bala-bala itu tadi. Berarti lo kalau misalnya tipe orang yang buka puasa yang ringan-ringan dulu. Lo ya nggak udah. langsung makan berat? Nggak. Enggak. Ampun. Oke. Kan langsung sesek. Banyak kan orang yang buka puasa Langsung udah nasi. manis-manis dulu sama udah ngerokok udah. Nanti makannya jam 8 gitu. Kalau makanan nggak banyak sih gua, minuman yang Minuman ya. suka berubah-berubah tuh kalau lagi buka puasa. Oke, kita mau main this or that, tinggal pilih aja nggak usah pakai mikir. Nggak usah Santai pakai. Oke. Ya. Peter Pan or Noah? Waduh. Noah. Noah. Suruh mikir kan deh. Jadi sih gampang pasti. Dikenal sebagai musisi atau aktor? Musisi dong. Nah, ini keren. Hah? Nonton konser Oasis atau nonton konser King Nasar? Bukan King Nasar dong. Apa? Manchester United dong. Ngapain King Nasar dia nonton? Wah, ini Tapi Nasar seru loh ditonton. Seru. seru. Ya kan panggung King Nasar pesta pora seru dia. Banyak yang bisa ditiru dari aksi panggungnya. Tuh, Oasis atau apa? MU? Aduh. Jadwalnya bentrok nih. Aduh. Ini dua-dua dia suka lagi. Oasis atau MU. Wah, Dalam waktu kalau bersamaan. Dalam waktu bersamaan terpaksa nonton Oasis dulu deh. Nonton Oasis dulu. Jadi sambil bubar nonton, lagi. gue sambil bisa lihat live ini. Oh iya benar itu masuk akal. Oh, Benar. tutup nonton video dia begini. Iya. Oh, sponsor video. Lebih masuk, lebih gampang. Gue sambil lompat-lompat, sambil nonton daripada gue nonton bola sambil nyanyi kan gak enak Oh ya. iya. Tapi dua-duanya udah pernah. Ah, dua-duanya. Oasis udah pernah nonton? Udah pernah. MU juga udah. Gue punya cerita banget tuh waktu itu nonton Oasis di Jepang. Udah lama. Gue sempet sebel sama Oasis waktu itu. Kenapa? Karena gue nunggunya lama banget. Nunggunya lama. Waktu itu dia bukan konser dia sendiri, jadi festival Summer Sonic. Oh, Summer Sonic. Jadi ada Kasabian, ada Wizard, segala macam. Gue udah itu kan. Waktu Kasabian sama Wizard gue masih di belakang. Pas mau Oasis tuh kan mulai jam 7-an. Gue mulai tuh Udah maju gerilya depan tuh gue. Gerilya. Wah, udah bule tinggi-tinggi lagi kan. Gue kecil banget. Pokoknya ini besinya. Ada cewek di depan gua di belakang. Jadi Siapa dua tuh baris di cewek depan. Nggak kenal gua. Pokoknya cewek itu paling sulit buat ditembus lah. Ya pokoknya lo tapi udah di dua paling depan nih ceritanya. Depan. Dah, gua tahu kan jam 7 nih. Gua tungguin 2,5 mampus, gua nungguin. Nggak muncul, gua sampai anjing gua sebel banget sama band ini. Gua udah mau mati. Itu lautan bule soalnya yang gue seketeknya kayaknya gini. Kan udara gue Itu di Jepang. Itu di Jepang. Musim panas nggak? Iya, Summer Sonic. itu Iya kan, panas waduh banget. panas Itu panas banget gitu. pas itu. Abis itu, tapi kan gue tungguin sampai akhirnya dia muncul. Pas dia muncul, 1, 2, 3, kayaknya 3 lagu doang gue bertahan. Udah habis tenaganya udah capek. 3 lagu udah, abis itu kayak, gue angkat tangan ditarik sama itu ya. Oh iya, sampai ditarik. Sampai ditarik. Ya, karena kuat. Karena gue angkat tangan karena gue Iya, minta oksigen.
Gue mau keluar, gue mau keluar. Ayo deh, sini lo katanya. Diangkat, itu gue keluar. Jadi sisanya gue dengerin dari luar. Ya Allah. Karena udah capek banget. Capek banget, Berarti hitungannya udah jam nunggunya. Itu karena festival sih. Enggak, maksudnya gue berdiri dari, ya itu dari Kasabian, dari Wiza, dari segala macam gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Lo manggung di konser festival, tapi bayarannya dikit, atau di intimate konser bayarannya banyak? Biasanya kan intimate emang bayarannya lebih sip. Aduh, ini mesti milih ya? Soalnya dua-duanya perlu. Dua-duanya perlu. Justru kalau buat emosional gitu di festival kan asik kan? Iya. Ya, betul. Intimate, Hype-nya kan. hype-nya apa untuk bayaran kan, tapi kita kadang-kadang intimate Tolong tuh lah, bayarannya ya kan, tolong lah. Tapi kalau dalam sebenarnya gini, intimate itu sama yang festival udah pasti beda penikmatnya. Iya. Sedangkan pasar kan mesti luas. Iya, Jadi iya. makanya gue bilang dua-duanya perlu. dua-duanya perlu. Tapi kalau sudah pilih deh salah satu. Bentrok juga nih. Bentrok juga nih. bentrok Mau yang intimate atau yang festival? Kalau gue lagi pengen seru ya gue festival deh. festival. Festival. Oke. Ah keren, thank you Bor. Bor, thank you nih? waktu. Udah dong. Tambah lagi dong. Asik. Nanti part 2 ya. Inilah nasib duda-duda yang bingung mau Nggak ada ngapain. kerjaan. Nggak ada kerjaan. Ngobrol ya. Tapi seru. Ini the new Boreal. Iya, jangan lupa download lagu terbaru dari Noah, Saliman. Saliman. Oke. Gimana lagunya? Biar saling mencari. Thank you ya, Real. Thank you. Thank you.